Tuhan, pantaskah aku masuk surga? Sebelum Anda bertanya, pantaskah aku masuk surga? Tanya dulu, Tuhan, adakah Engkau membersamaiku? Adakah aku berada dalam perlindungan-Mu? Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu wa khaliluh. Ballagha ar-risalata wa adda al-amanata wa nasaha al-ummah. Wa kashafa Allah ta'ala bihi al-ghummah hatta atahu min rabbih al-yaqin. Amma ba'd. Ustaz-ustaz yang dimuliakan Allah, ada banyak orang yang Allah takdirkan di muka bumi ini hadir atas pilihan Allah. Wa ana akhtartuka fastami' lima yuha. Saya memilihmu wahai Musa. Di ayat yang lain Allah mengatakan, alam yajidaka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahadah. Bukankah wahai Muhammad yajidaka yatiman? Bukankah Allah yang mendapatimu seorang yatim wahai Muhammad? Fa'awa, lalu Allah yang mencukupkan semua kebutuhan. Awa itu semua kebutuhan dicukupkan Allah. Wa wajadaka dhallan fahada. Bukankah wahai Muhammad, lihat nih teman-teman ya, keadaan-keadaan Nabi diceritakan dalam surah Ad-Duha yang Anda tahu. Dan Anda tahu saudara sekalian, Nabi mengatakan arba'a raka'atin duha, 4 rakaat salat duha. La ta'jiz an arba'i raka'atin fi awwalin nahar. Jangan tinggalkan, jangan lemah untuk bangun 4 rakaat salat duha. Akfika akhirah. Kamu usahakan di awal waktu duha, saya cukupkan hajat-hajatmu di akhir waktu. Hadisnya sahih diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Jangan tinggalkan 4 rakaat duha. Dan Anda tahu ad-duha itu salatul awwabin. Surah turun lama, ayat turun terus menerus, nggak ada berhentinya. Sampai Allah berhentikan satu waktu. Sampai Nabi merasa ditinggal oleh Allah. Apalah arti sebuah handphone? Apalah arti sebuah rumah? Apalah arti sebuah motor? Apalah arti seorang istri? Apalah arti seorang suami? Kalau kamu ditinggal sama Allah. Nabi punya istri, punya waktu itu. Punya sahabat, punya. Punya yang lain, punya. Dunia dan seisinya Nabi punya. Dan Nabi dijamin surga. Insyiqaqus sadr ketika Nabi masih kecil terjadi. Semua yang buruk-buruk dikeluarkan teman-teman. Tapi dicueki Allah itu tidak enak. Apalagi ditinggalkan sama Allah. Tidak nyaman. Kalau Allah hilang dari hatimu, maka hilang semua kenikmatan dan kebahagiaan teman-teman. Maka Nabi saat itu merasa ditinggal oleh Allah. Dan dia merasa tidak punya apa-apa. Maka turun ayat Ad-Duha. Wad-duha wal-laili idza saja. Wad-duha, demi waktu duha. Wal-laili idza saja, demi malam yang sudah mulai terbit. Muncul malam itu. Wad-duha, mataharinya terbit, malamnya terbit. Idza saja. Apa inti ayatnya? Ayat 3 dalam surah Ad-Duha. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah tidak pernah meninggalkanmu dan Allah tidak pernah menghinakanmu. Kenapa ada kisah ini terjadi? Sesuai dengan tema kita hari ini. Tuhan, pantaskah aku masuk surga? Sebelum Anda bertanya, pantaskah aku masuk surga? Tanya dulu, Tuhan, adakah Engkau membersamaiku? Adakah aku berada dalam perlindungan-Mu? Ala inna likulli malikin hima. Kata Rasulullah, Allah menjelaskan. Kata Nabi SAW, likulli malik, setiap raja itu punya aturan. Walikulli malik ala inna likulli malikin hima. Wahimallah maharimuh. Dan sederhana, aturan Allah, jangan dekat-dekat sama yang dilarang. Makin kamu dekat sama yang dilarang sama Allah, pacaran, minum khamar dan seterusnya, judi online, Allah pasti jauh darimu. Allah punya aturan. Dan kata Allah, kata Rasulullah, mau nggak aku beritahukan apa yang membuat Allah tidak meninggalkanmu? Tinggalkan dosa. Suatu ketika, anak izin berdiri. Suatu ketika teman-teman, Nabi SAW pernah berkata kepada seorang yang membawa ontanya. Lalu onta itu
tidur. Lalu orang dan onta ini tidur. Kedua-duanya tidak merasakan apa-apa. Onta bangun duluan, teman-teman. Seketika itu onta lepas dari ikatan. Lalu orang ini bangun, mencari onta tersebut. Sampai dia mengatakan, "Ya Rob, kemana onta saya yang membawa saya dalam perjalanan yang sangat panjang?" Harta terakhir yang dimiliki onta itu, teman-teman. Seperti antum punya semua. Saya yakin sekali, teman-teman, setiap kalian punya sesuatu yang berharga yang bagi orang lain itu tidak dimiliki oleh orang lain. Dan setiap yang punya yang lain berharga tidak dimiliki oleh orang lain. Semua kita, bahkan di antara kami para ustadz-ustadz dan termasuk Bang Putra, Kang Randy, semuanya ustadz-ustadz yang ada, saya memiliki sesuatu yang sangat berharga yang Allah tidak titipkan di Ustadz Taki. Ustadz Taki memiliki yang sangat berharga yang Allah tidak titipkan di saya. Sunnatullah, begitu para sahabat dibagi kebahagiaannya oleh Allah, dan itu menjadi cerita hingga akhir zaman. Bahwa nggak ada semua orang bisa bahagia dengan semua yang dimiliki oleh orang lain. Pasti Allah titip di satu, Allah tidak titip di yang lain. Maka ketika onta itu hilang, orang ini mengatakan, "Ya Rob, izinkan aku kembali bersama ontaku, ya Rob." Lalu Allah jadikan dia tertidur kembali di tengah terik panas matahari, di bawah sebuah pohon kurma. Seketika dia bangun, teman-teman. Lalu dia dapati ontanya yang sudah hilang dari pandangan itu ada di sebelah dia. Secara langsung dan spontan keluar dari mulutnya. Perhatikan apa kata-kata yang keluar dari mulutnya. Dia bangun, dia tertidur sama ontanya. Ontanya ikut tidur, kecapean. Ketika dia bangun, onta sudah tidak ada. Lalu kemudian dia berdoa. Setelah dia berdoa, dia minta sama Allah. Lalu dia tidur kembali. Dia masih capek. Setelah bangun, ontanya sudah ada kembali. Lalu tiba-tiba dia mengangkat tangannya dan mengatakan, "Terima kasih ya Allah, Engkau hamba dan aku Tuhanmu. Terima kasih ya Rabb, Anta abdi wa ana rabbuk." Saking senangnya. Saking senangnya, Kang. Saking senangnya dia mengungkapkan kata-kata yang terbalik. Dia mengatakan, ya perhatikan ini teman-teman, biar lurus niat kita semua. Bukan karena iPhone kita datang, betul tidak? Bukan karena uang kita datang, betul tidak? Justru yang niatnya ikhlas dan tidak mencari itu. Justru yang niatnya cari hikmah, itu yang beruntung. Mungkin ada yang pulang dengan hadiah, tapi tidak sebesar pahala yang pulang dengan keikhlasan. Mungkin ada yang kehilangan ontanya, lalu kemudian Allah kembalikan dalam keadaan terbaik. Itu jauh lebih indah, teman-teman. Keikhlasan ini adalah kebahagiaan yang Allah titip kepada semua orang dengan pukul rata. Saya ulang sekali. Apa satu-satunya yang bisa dinikmati oleh semua orang? Yang tadi saya katakan, kami pun gak bisa selaras dalam masalah nikmat. Dititip ke Ustadz Randy, tidak dititip ke saya. Tapi kita bisa selaras dalam satu hal, teman-teman. Semua kalian bisa satu hal dalam kebahagiaan di tempat ini kalau semuanya mengikhlaskan karena Allah. Jangan berubah hanya karena hadiah. Jangan berubah niat dan jangan malah kecewa, putus asa, karena pasti sudah dibagi oleh Allah. Dan yang dipilih tidak boleh sombong, yang tidak dipilih jangan kecil hati. Keikhlasan yang menentukan. Saking bahagianya orang tadi mengatakan, terima kasih ya Allah, Anta abdi wa ana rabbuk. Engkau hamba dan saya Tuhannya. Saking senangnya dia lupa apa yang dia ngomongkan. Hati-hati yang dapat hadiah juga. Jangan terlalu berbahagia lalu kemudian Anda lupa bahwa sebenarnya Anda adalah abdun dan Allah adalah Rabb. Maka apa yang harus dijaga adik-adik sekalian? Keikhlasan. Yang ngisi ceramah jaga keikhlasan. Yang berbuat untuk Allah jaga keikhlasan. Yang berbagi harta Bang Putra jaga keikhlasan. Yang menerima jaga keikhlasan. Yang kemudian berceramah jaga keikhlasan. Yang dengar ceramah jaga keikhlasan. Saya mau tanya teman-teman, jujur aja. Kalau besok-besok nggak ada bagi-bagi kaos, nggak ada bagi-bagi minyak bensin, nggak ada makanan bakso, nggak ada bagi-bagi apapun, mau datang nggak kalian? Demi Allah, nggak ada apa-apa, nggak ada hadiah. Yakin kamu? Yakin semua. Saya mau tanya yang ikhwannya, kayak diam-diam aja. Ana mau nanya antum, kalau besok nggak ada apa-apa, datang kosongan, boleh?
Datang nggak? Besok kita buat peraturan bahwa sejadah masing-masing, karpet nggak disediain, semuanya diain sendiri. Masih datang nggak? Yakin? Nggak ada apa-apa. Kalau ustadznya nggak ada, datang nggak? Insya Allah. Teman-teman dengerin ya semua ya. Ini ustadz-ustadz guru-guru hebat nih. Saya cuma ngisi sedikit aja. Mudah-mudahan jadi materi yang bermanfaat pulang. Kalau kalian mengawali dengan keikhlasan, kalian yang akan menjemput kebaikan itu. Ustadz, apa contoh bukti nyata saya ikhlas? Bukti nyata kalian ikhlas, kalian yang menjemput kebaikan. Makanya ayatnya fastabiqul khairat. Ayat yang lain, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Dalam ayat yang lain, wa fi dzalika falyamalil amilun. Ini ayat berlomba-lomba semua. Dan pada kebaikan hendaklah beramal orang yang mau beramal. Dilihat nggak dilihat, tetap beramal. Dipuji nggak dipuji, tetap beramal. Ada yang lihat tetap sholat duha, nggak ada yang lihat tetap sholat. Dengar ini teman-teman, kaidah syekh saya di Sudan, beliau mengatakan begini, lebih berbahaya, dengerin ya, lebih berbahaya meninggalkan kebiasaan baik karena pujian manusia, khawatir dipuji manusia, khawatir tidak riya, khawatir riya, daripada kemudian mengerjakan sesuatu karena manusia. Belum nyambung kan? Pelan-pelan ya, materi S3 soalnya. Dengerin lagi, ulang lagi ya. Ulang lagi ya. Ulang lagi ya. Dengerin. Udah nyambung ya? Lebih. Perhatikan. Lebih berbahaya. Ulang. Coba sama-sama. 1, 2, 3. Lebih berbahaya meninggalkan kebiasaan baik karena khawatir dibilang ria daripada orang yang mengerjakan perbuatan baik niatnya ria. Yang bisa bedain, ayo, siapa yang mau jelasin? Nggak dikasih iPhone loh ini, keikhlasan loh pembahasan saya. Jangan berharap iPhone, karena nggak ada bagi-bagi iPhone di saya. Nanti di Bang Putra semua. Iya, silahkan coba. Iya, boleh sini nak. Iya, coba. Bismillah. Kalau kira-kira nggak pakai hadiah, tetap mau dapat ilmu? Mau, benar. Oke. Irfan. Boleh dijelaskan apa makna dari perkataan tadi nak? Lebih berbahaya, coba. Lebih berbahaya kita meninggalkan suatu kebaikan karena kita suatu kebiasaan baik. Suatu kebiasaan baik. Betul. Karena kita takut dipuji orang lain. Takut apa? Takut dipuji atau ria. Takut dibilang ria. Ria. Iya. Takut dibilang ria sama orang. Betul. Daripada kita melakukan suatu kebaikan karena emang niat ria. Emang niat ria. Apa bahayanya? Orang ria ini, kenapa lebih berbahaya meninggalkan kebiasaan itu? Apa pemahaman kamu? Maksud dari situ adalah kalau kita malah takut melakukan suatu kebaikan disangka ria oleh orang lain, berarti kita sebenarnya di hati kita emang karena Allah atau bukan? Mana arti dari syiar? Salah satu hal yang kita lakukan untuk kebaikan itu syiar. Saya bagi dari kita sendiri, tapi syiar ke orang lain. Baik. Kalau melakukan satu kebaikan, insya Allah bakal dapat kebaikan. Oke, kalau dengan ria, ada orang berniat, saya mau sholat nih, biar emang, mumpung lagi banyak orang, saya sholat usyuk-usyuk, saya ngaji deh, lagi dilihat orang nih, itu kan ria. Kenapa lebih berbahaya tadi? Kan Ustadz, kan saya mau ngerjakan, tapi saya takut ria. Kan lebih baik saya nggak ngerjain Ustadz daripada saya ngerjain ria. Tapi kenapa tadi itu lebih berbahaya? Karena kalau yang awalnya kita lakukan ibadah, tadi takut disangka di orang lain, kita nggak jadi melakukan ibadah sama Allah. Tapi kalau kita awalnya niat ria sama orang lain, insya Allah kan kita bakal lakukan satu ibadah kepada Allah. Oke, saya nggak paham, tapi nggak apa-apa ya. Saya kasih buku aja deh. Ada buku saya nggak? Coba saya kasih buku. Saya nggak ngerti, tapi saya bantu jelasin. Ya. Biar saya jelasin. Ya, coba Bang Putra. Dengerin. Karena pada dasarnya beda banget membedakan mana ria mana enggak. Karena setan ini terus bernegosiasi sama kita. Oke. Dan setan bahkan dengan tipu dayanya ini luar biasa. Betul. Dia memberikan bisikan-bisikan atau penawaran-penawaran sehingga kalau bukan kita melakukan sesuatu karena Allah,
maka kita takut ria sehingga kita berhenti. Nah, jadi kata-kata intinya takut ria. Ulang, kata-kata intinya takut. Masya Allah. Jadi pas itu saya kan sering ya, saya bagi giveaway dari zaman. Nanti saya habis ini jelasin. Udah 12 tahun ya. Ya. Jadi ini kan kebiasaan baik. Iya. Ya, terus kalau takut ria, maka berhenti kebiasaan ini. Iya. Betul. Karena takut ria malah berhenti. Di situ malah saya kayak dapat wahyu dari Allah. Saya sore wahyu. Gak dapat ilham. Nggak dapat ilham. Ya. Dapat ilham bahwa wah berarti karena selama ini kamu melakukannya buat manusia. Buat manusia. Walaupun manusia bilang kamu itu orang dalam lah yang benar. Iya. Bagi mobil settingan lah. Iya. Kalau kamu berhenti berarti benar apa yang kamu lakukan. Betul. Dan itu sangat bahaya. Jadi pembenaran buat syaitan, kata-kata intinya adalah takut Iya. Jadi Masya ya Allah. udah aku bismillah, semua karena Allah, karena aku mikir kalau aku punya Allah, ya aku punya segalanya. Allah Kalau aku kehilangan Allah, aku kehilangan segalanya. Masya Allah. Saya kasih iPhone. Masya Allah. Tapi nggak jadi jelasin. Tapi kamu nggak dapat iPhone, Dapat iPhone. Dapat buku juga nih dari Ustadz nih. Masya Allah. Udah rezekinya udah. Ya Masya Allah. Tahu nggak kenapa gua kasih lo iPhone? Gua bilang sama Ustadz Kiki, gua kenal deh. Ternyata Terus kamu kenal aku nggak? Kenal bang. Hah, dari mana? Yang waktu itu pas interview. Yang di SD dan Putra. apa? Kenapa? Interview apa? Aku gini kok, wajahnya nggak asing. Kapan ini interview kapan? Waktu itu ada ribuan orang kan, banyak Ah. yang nggak tahu. Nah, tapi aku nggak asing, aku ingat-ingat. Aku bilang kaki iya, aku juga tahu. Gue mikir tadi, oh mungkin kita ada main bola ya. Ya, Oh, ternyata di komunitas bola kan. ah gitu. iya, ternyata Kayaknya enggak deh, dari antara ribuan orang nih, orang memang yang mencolok gitu. Masya ya. Allah. Dia berani tampil. Masya Allah. Makanya ini sebagai appreciate. Masalahnya tiap Minggu dia mulai maju. Oh iya, dia tapi nggak boleh di kepala toko. Udah jadi kepala toko. iPhone ya buat Masya Allah. Foto dulu, foto. Berarti bang posisi sudah keterima bang? Sudah keterima waktu itu dia termasuk yang mencolok. Aku udah bilang HRD, ini anak kayak Dia pokoknya berani di antara banyak orang. Dia berani bahkan nggak salah pantun ya. Boleh diulang nggak sini? Bilang cakep ya teman-teman ya. Asik. gitu dia. Boleh. Oh, aku pegang. Kalau di sini kembali lagi nih. Dia saking senengnya. Iya kan tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang tahu nanti dapat giveaway ya. Ingat HP. HP pejabat. Dan melayani Anda Setiap setiap saat. Masya Allah. Tentunya adalah teman-teman fokus ya. Iya. Fokus. Hafal dia. Oh, pergi kembali ke Muki sambil Ya. sabar, proses. Tepuk tangan dulu, tepuk tangan. Gak ada pembulian di sini, Pak. Gak ada pembulian. Gak ada. Bahasa Arabnya pulpen itu kolam. Cakep aku. Cakep. Bahasa Arabnya pulpen itu kolam. Cakep. Tapi bahasa Arabnya kolam bukan buah cerme. Ya terserah lu deh, terserah lu. Ki, biarin. Teman-teman emang udah ngejauh salam, tapi jawab salamnya masih kurang rame. Tepuk tangan. Ya. Makasih ya. Nih buku buat antum nih. Ya apa? Baik. Di antara ribuan orang nih yang paling pede ya. Paling pede. aku belum keinget. Pinter dia untuk ngenotis Bang, kita. itu mau salin loh dia di gini. Masya Allah. Itu mau salin loh tadi. Tapi udah pengumuman penerimaan bang, udah pengumuman. Bro, tapi kalau ente keterima bro, itu dipotong gaji loh. Terima kasih bos. Masya Berkah. Allah. Istiqomah terus ya. Ente tahu nggak cara mau keterima? Besok live aja depan kantor Mesra. Live aja jualan. Ayo masuk ke dalam. Pasti keterima ya. Iya benar. Itu malah konsep anak supaya nggak ada pengangguran. Masya Allah. Kita jabarkan. Allahu Akbar. Gratis, pendidikan gratis, kalau mau nggak ada pengangguran, itu konsep. Jualan. Insya Allah. Betul. Dengan cara yang dibilang Bang En tadi. tadi ya. Live. Ada ikhtiar. Depan
Investor, ayo beli investor. Tapi nggak mesti depan saya semua ya. Tempat lain juga. Insyaallah. Terima kasih Irfan, terima kasih Irfan, Ya. terima kasih Irfan, thank you. Baik. Irfan. Baterai, tolong baterai. Namanya Irfan. Irfan. Silakan dulu. Baik. Nanti lah. Boleh. Iya. Silakan. Ya. Jadi lanjutkan dia. Iya. Lanjut dikit ya, masih boleh nggak? Storeng, son. Saya jelasin teman-teman. Fokus ya, saya mau turun ya habis ini. Meninggalkan kebiasaan baik. Perhatikan ya, ini ilmunya harus didalami baik-baik. Boleh sambil di story biar nggak lupa, atau di video biar nggak lupa. Saya jelasin sekali ya. Kenapa lebih berbahaya? Lebih berbahaya meninggalkan kebiasaan baik karena takut dibilang ria dibandingkan mengerjakan sesuatu yang jelas-jelas ria itu. Tentu dua-duanya tidak baik. Betul atau tidak? Kenapa lebih berbahaya? Karena di dalamnya ada dua. Satu, ada syirik. Dua, ada kemunafikan. Pada yang pertama, kenapa dia bahaya? Ada syiriknya, ada munafiknya. Dan ayat Allah jelas, al-munafikun. Ada surah al-munafikun. Ada dalam as-saff, kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Sangat besar balasan Allah, kamu berbicara apa yang kamu gak kerjakan. Ada ayat, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang-orang munafik itu di paling bawahnya neraka, paling panasnya. Maka kenapa berbahaya? Kalian udah rutin nih kajian. Datang kajian ke sini tiap malam Ahad. Tiba-tiba ada yang berhenti hanya gara-gara omongan teman kampus. Udahlah, kamu belum baik-baik amat, gak usah datang. Ini kebiasaan udah baik. Lalu kamu kepikiran, hanya gak datang. Karena omongan ini. Besok ada yang ngomongin lagi. Udahlah, kamu gak usah pakai jilbab dulu. Udahlah, kamu gak usah sholat duha dulu. Udahlah, kamu perbaiki diri dulu, baru kamu bisa pakai jilbab. Dan seterusnya. Hanya meninggalkan kebaikan. Yang biasa sholat jadi berhenti, biasa ngaji berhenti, biasa kajian berhenti, biasa dakwah berhenti. Hanya gara-gara omongan manusia. Berbahayanya apa Ustadz? Syirik. Sama syiriknya. Bedanya ini syirik besar, itu syirik kecil. Kata Nabi SAW, warriya asyirkul asgor arria. Syirik kecil, ria. Contoh, ada yang sholat duha hanya karena ingin dilihat orang, syirik kecil. Tapi kalau udah meninggalkan kebiasaannya, udah jelas-jelas rajin sedekah, rajin ngaji, rajin kajian, berhenti, syirik besar. Kenapa? Kamu menuhankan manusia daripada Allah. Kamu tinggalkan amalan yang jelas kamu niatkan karena Allah, hanya omongan manusia, syirik besar teman-teman. Paham sampai sini? Ibarat bahasanya pengusaha beda, gampang dicerna. Takut ria. Takut ria itu sendiri syirik. Mau ngerjain sesuatu, nggak jadi deh Ustaz, takut ria. Lah, itu syirik. Kamu mau ngerjain, kalau kita semua mengatakan itu, coba ulang sama saya. Takut ria. Mau sholat duha? Mau ngaji? Ikut satnaik? Ada nggak amalan yang jadi dikerja? Lebih berbahaya atau tidak? Dapat ilmu? Nggak dapat. Akhirnya ketika dia nggak dapat, nggak jadi sholat duha, nggak jadi sedekah, nggak takut ria. Mau ngurus masjid nggak jadi deh, biar orang lain ngurus. Takut ria. Mau kembangkan anak-anak muda, mau nggak jadi. Takut ria, saya bisnis aja nggak bisa. Bisa taki jalankan. Orang mau ngomong A B C D, takut ria, justru jadi syirik Ustaz. Kita kerjakan. Ngelola anak yatim, takut ria, nggak ada yang jadi. Ngelola surgakan Indonesia dengan Al-Quran, takut ria, nggak jadi. Saya ngelola markas hijrah, nggak jadi juga. Nggak ada yang jadi kebaikan kita. Mau sedekah, hanya gara-gara satu kata tadi, takut ria. Tepuk tangan Bang Putra. Membantu saya menerjemahkan dengan bahasa. Jadi Masya Allah, banyak Ustadz nih. Antum yang bisa jawab loh. Ilmu S3 loh ini. Saya udah S4. S4, ya. Beliau aja dia sering mulazamah sama saya dalam beberapa kajian, belum bisa dapat. Tapi tepuk tangan buat MC kita, Masya Allah. Moderator terbaik. Saya boleh tutup lagi dengan satu ilmu, masih mau? Masih mau? Tapi nggak ada hadiahnya, nggak apa-apa? Ikhlas? Ikhlas tuh nggak usah diomongin.
Iya kan? Ikhlas gak? Ikhlas? Baik, dengerin satu lagi, teman-teman. Subhanallah, Allah kumpulkan kami semua ini di sini atas pengaturan Allah. Ya. Nggak ada yang bisa mengatur semudah ini kecuali Allah. Ya. Semua orang sibuk nih. Saya jam 3 subuh pesawat dari sini langsung bandara ke Makassar. Ya. Dan subhanallah saya datang mengurus masjid. Iya. Usaha masjid apa? Panjang lah kalau diceritain. Lihat aja di Instagram saya. Ya. Subhanallah saya telepon Bang Putra, Bang. Dan Masya Allah beliau yang bebasin lahan di masjid di Makassar. Tepuk tangan, Masya Allah. Kalau ini saya yang doain sekarang. Tadi ABN, saya musafir, saya doain. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjaga Bang Putra dan keluarga. Dan saya doa ya Allah, semoga diberi keikhlasan yang tinggi di hatinya ya Allah. Dijauhkan dari segala waswasa syaitan. Diistiqomahkan dalam agama Allah. Diberkahi rezekinya dalam ketaatan dan kebaikan serta kebermanfaatan. Dan saya doakan anak-anaknya menjadi hafidhah Al-Quran. Mudah-mudahan istrinya jadi istri yang salehah. Kedua orang tuanya dijaga oleh Allah. Dan semua yang berkaitan dengan PS Store diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan makin besar, makin berkah dan makin manfaat untuk banyak orang insyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Teman-teman, ada ilmu yang terakhir yang ingin saya bagikan pada Tuhan. Pantaskah aku masuk surga? Tolong dibuka handphonenya semua surah Ali Imran. Boleh? Satu ayat pendek sekali. Ayat 142. Surah 3142. Ali Imran. Sudah? Ali Imran ayat 142. Boleh ya? Kalau ini suara saya nggak bagus-bagus amat, tapi nggak apa-apa, kita ngaji dulu sedikit aja. Ya, oke? Ikut saya ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mau ngajarin kalian cara cepat ngafal. Mau nggak? Jangan lihat HP, lihat saya. Iya, serius. Fokus lihat lisan saya saja. Dan lihat yang keluar. Dulu Ubay bin Ka'ab ketika Nabi baca, dia nggak ada handphone, nggak ada kertas, dia fokus lihat Nabi. Serius, yang membuat orang susah ngafal, kenapa? Karena ada bantuan tambahan, yang tambah itu lebih dia fokusi daripada yang inti. Apa yang inti? Telinga. Maka kemarin saya ketemu tunanetra binaannya Ustadz ABEN di Makassar, tunanetra Jawa Amazing Muharram binaannya Ustadz Fatih Karim, ketemu juga di sana. Saya katakan sama mereka semua, kenapa kalian bisa hafal Quran? Tahu nggak apa yang membuat kalian bisa hafal Quran? Karena kalian pakai yang manual. Justru yang mohon maaf otomatis, iya, handphone kemudian yang dilihat, bahkan pakai layar lebar besar, itu justru tambahan. Dasarnya manusia itu dikatakan oleh Allah yasma. Maka lihat, khatamallahu ala qulubihim. Terus apa? Wa ala sam'ihim. Hati mereka dikunci. Lalu telinganya wa ala absarihim. Jadi memang kalau ngafal Quran teman-teman, kekuatan mendengar itu lebih kuat daripada kekuatan melihat. Maka perbaiki hati dulu. Setelah perbaiki hati, telinga pakai. Maka banyak sekali orang gak bisa melihat, bisa menghafal. Kita buktikan hari ini. 3 kali saya baca pasti ada yang hafal. Gak usah ngelihat, lihat saya sekarang. Ikut setelah saya. Am hasibatum. 1 2 3. Am hasibatum. Ulang yang kedua. Saya lagi. Am, hamzah, mim. Hasibatum, sin, ba, ta, mim. Saya ulang terakhir kali. Am hasibatum. Sudah hafal? Coba. Am hasibatum. Bagus. Kata kalimat kedua. An tadkhulul jannah. Kata kedua, anta dakhulul jannah. 1 2 3. Anta dakhulul jannah. Coba tambah saya 1 2 3. Kalimat ketiga dari saya, fokus. Anta dakhulul jannah. Anta dakhulul
Fokus, saya gabungin. Am hasibatum an tadkhulul jannah. Siapa yang sudah bisa apa? Coba sama-sama 1, 2, 3. Am hasibatum an tadkhulul jannah. Tahu nggak apa kata-kata am hasibatum itu? Apakah kamu mengira akan mudah masuk surga? Subhanallah. Tuhan, pantaskah aku masuk surga? Ayat ini paling cocok nih. Am hasibat, apa kamu ngira mudah? Apa cuman gara-gara kamu ceramah? Apa cuman gara-gara kamu ustadz? Apa cuman gara-gara kamu bagi sedekah? Apa cuman gara-gara kamu datang kajian? Kamu kira kamu mudah masuk surga? Masya Allah. Ngena banget ayat ini, Ustaz. Buat kita semua, Ustaz. Ini terkhusus buat yang ada di panggung sebenarnya ayat ini nih. Apakah kalau kita udah di panggung kita lebih duluan masuk surga dari mereka? Belum tentu, demi Allah. Subhanallah. Sekali lagi. Am hasibatum an tadkhulul jannah. Am hasibatum an tadkhulul jannah. Am hasibatum an tadkhulul jannah. Ikut saya. Apakah kalian mengira akan mudah masuk surga? Apa bahasa Arabnya? Boleh nggak ini jadi status kalian malam ini? Am hasibatum. Nggak usah bawa ayat belakangnya itu untuk pelengkap aja pengetahuan. Tapi boleh nggak ayat pembuka dari 142 ini dijadikan pedoman hidup kalau lagi sedekah, kalau lagi ceramah, kalau lagi ikut kajian, kalau lagi berbakti sama orang tua, kalau habis putusin pacar, kalau habis ninggalin maksiat. Boleh nggak seketika kalian beramal soleh, seketika kalian berperang dengan dosa, berperang dengan maksiat, berperang dengan syaitan, langsung baca awal ayat ini saja. Am hasibatum an tadkhulul jannah. Apakah kamu dengan satu dosa yang kamu tinggalkan kamu udah masuk surga? Apakah dengan sudah bakti sama orang tua hari ini, ngepel, nyuci baju, nyuci piring, apakah kamu kira udah selesai masuk surganya? Coba ulang apa kata-katanya? Am hasibatum an tadkhulul jannah. Keren gak ayat Allah itu? Masya Allah. Jadi setiap kali beramal, apa udah cukup? Jangan cukup dong kan? Apakah kamu mengira dengan itu sudah langsung masuk surga? Gimana ayatnya tadi? Am hasibatum an tadkhulul jannah. Apa artinya? Apakah kalian mengira akan mudah masuk? Lanjutan ayatnya. Walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Ini nanti dihafalin sendiri di rumah. Ya. Panjang, tapi paling tidak am hasibatum. Percaya sama Ustadz. Kalau kalian amalkan dua tadi, biasakan beramal soleh ikhlas karena Allah. Yang kedua, setiap beramal langsung katakan am hasibatum an tadkhulul jannah. Bang EN gak akan pernah berhenti berbuat baik. Ustadz Taki gak akan pernah berhenti. Ustadz Rangga gak akan pernah berhenti. Bang Putra gak akan berhenti. Bang EN gak, Bang Randy gak akan berhenti. Saya gak akan berhenti. Semua gak akan berhenti karena apa? Setiap kali beramal langsung pertanyaan, apa kamu kira mudah masuk surga? Masya Allah. Apa kamu kira am hasibatum an tadkhulul jannah? Dan tahu teman-teman, ayat ini diturunkan ke Nabi bersama Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ada di sana Talhah, ada Zubair bin Awam, ada Abdurrahman bin Auf yang sedekahnya udah nggak terhitung. Itu dikatakan Allah kepada mereka generasi terbaik, yang kata Nabi khairul quruni qarni, sebaik-baik generasiku. Orang-orang yang paling ikhlas, orang-orang yang paling banyak sedekah, orang-orang yang paling banyak ngajinya, orang paling banyak hafalan Qur'annya, sebaik generasi yang membersamai Rasulullah. Yang kalau dalam ilmu hadis bidangnya saya, teman-teman, di S3 kita ini kalau udah sahabat gak perlu dicek. Kullu sahabati udul, kata Nabi SAW. Semua sahabatku orang yang dipercaya. Dan siapa orang sahabat Nabi itu? Man laqiyan Nabi, siapa yang ditakdirkan hidup bersama Nabi, bertemu Nabi. Jadi bertemu, teman-teman. Kenapa Uwais Al-Qarni tidak dikatakan sahabat? Karena qadarallah, dia tidak pernah melihat langsung wajah Nabi.
Tapi dia dijamin masuk surga. Karena apa? Karena ternyata amalannya mengguncangkan arsy-Nya Allah, yaitu menggendong ibunya Haji, Uwais Al-Qarni. Maka Nabi mengatakan pada Umar, dari mana Nabi tahu? Dari wahyu dari Allah. Nabi mengatakan pada Umar, ya Umar, ada satu anak muda di Yaman. Lau aqsama 'ala Allahi la abar. Kalau dia berdoa sama Allah pasti dijawab. Kalau dia bersumpah pasti dikabulkan. Kalau dia minta pasti dijawab oleh Allah, diijabah. Dan mintalah sama anak muda ini agar dia memintakan ampunan untukmu. Tiap ada yang ke Yaman, dari Yaman mau datang haji, ditanya sama Umar, afikum Uwais, ada nggak Uwais? Ada nggak Uwais? Sampai meninggal Rasulullah, sampai dia jadi khalifah belum ketemu. Sampai terakhir di akhir hidupnya baru ketemu, namanya Uwais Al-Qarni. Ketahuanlah seorang anak muda yang berbakti ini. Kenapa dia tidak jadi sahabat? Karena waktu dia mengunjungi rumah Nabi, Nabi sedang berperang. Maka subhanallah teman-teman, ayat yang tadi turun yang kalian hafal awalnya, apakah kalian mengira mudah masuk surga? Itu turun kepada para sahabat yang sudah dijamin masuk surga. Dan subhanallah, Allah menjadikan jawaban di akhir, walamma ya'lamillah, apakah kalian mudah masuk surga, mengira mudah masuk surga, sedangkan Allah tidak tahu mana di antara kalian. Ya'lamillahu alladhina jahadu minkum, mana yang berjuang, wa ya'lamas sabirin, mana yang sabar. Ketaatan butuh sabar nggak? Saya nggak terlalu mantau, tapi saya fokus bukan pada judul yang ada di flyer. Saya cuma fokus pada pagar yang tertulis 66. Saya meyakini, mohon dikoreksi Taki, meyakini bahwa ini satnek yang ke-66. Betul. Betul atau tidak? Betul. Betul. Saya tidak fokus pada Tuhan, saya nggak, udahlah, insya Allah apapun judulnya kita bisa bahas. Tapi mata saya tadi ketika lihat pamflet itu, saya fokus pada angka 66. Dalam hati saya langsung bilang, subhanallah, ini 66 menarik. Siapa yang tahu surah ke-66? Surah apa? At-Tahrim. Tahukah kalian teman-teman? Apa? Iya, perhatikan ini. Surah At-Tahrim itu surah terakhir di juz ke-28. Dan tahukah kalian teman-teman? Di dalam surah At-Tahrim ini, perhatikan, inti kisah yang luar biasa adalah halaman terakhirnya. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan. Kalian bongkar Al-Quran. Kata taubatan nasuha hanya ada pada ayat ini. Hanya ada di surah At-Tahrim. Bongkar Quran, nggak akan ketemu. Kata taubatan nasuha, kata taubat banyak teman-teman. Tapi tubu, dan dengan kata-kata panggilan di awal. Ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang beriman. Tubu ilallah. Bertobatlah pada Allah. Taubatan nasuha, dengan tobat yang sungguh-sungguh. Siapa yang mau tobat nasuha di sini ada? Coba angkat tangan. Selain Ustadz, angkat tangan. Siap tobat nasuha nggak? Satnek ke-66. Belum tentu di satnek yang selanjutnya kami bisa kumpul semua. Belum tentu kami bisa membersamai semua. Allah datangkan saya dari Makassar dan pulangkan ke Makassar. Allah datangkan Bang Putra, Allah datangkan Bang En dari Pontianak. Belum tentu kita bisa kumpul lagi. Ternyata 66 itu angka spesial teman-teman. Surah At-Tahrim, lembaran terakhir di surah At-Tahrim itu teman-teman. At-Tahrim itu teman-teman cuma 2 halaman. Cuma 2 halaman. Halaman pertamanya Allah bercerita tentang banyak hal di sana, tentang orang kafir, ya alladzina kafaru la ta'tadiru. Banyak sekali di sana. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Itu di halaman pertama. Tapi awal halaman kedua di At-Tahrim teman-teman. Pojok kanan atas. Iya. Saya paham antum hafal. Pojok kanan atas. Akhir juz 28 pasti. Ayat berapa antum tahulah Ustaz. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Ulang lagi. Ya, ikut saya ya. Ikut saya. Penggalan ini aja saya minta. Tadi am hasibtum tadkhulul jannah. Ali Imran ayat 142. Sekarang penutup. Boleh saya closing dengan ayat ini? Boleh? Coba dicek. At-Tahrim ayat berapa? 8. Surah keberapa? 66. Kita di satnek yang keberapa? 66. Baik, ikut saya.
Ya ayyuhalladzina amanu. 1, 2, 3. Gak usah buka Quran, ini gampang banget dihafalin. Ikut saya, lihat ke depan. Ya ayyuhalladzina amanu. Tubu ilallah. Taubatan nasuha. Sekali lagi. Ya ayyu, sama-sama 1, 2, 3. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Terakhir penggal 3 ya. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Sekali lagi sama-sama kita bacakan, kita berkahi tempat ini. 1, 2, 3. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Bertobatlah dengan tobat yang sungguh-sungguh. Apa tobat sungguh-sungguh? 3. Janji tidak pernah mengulangi. Memperbanyak istighfar dan amal saleh untuk menghapus dosa-dosa itu. Dan menghindarkan diri dari semua yang bisa menjatuhkan kita pada dosa itu. Yang benar dari Allah, yang salah dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.